pagi, siang, sore, malam, Pak Untung Gunawan selaku dosen mata kuliah Kimia Organik. Perkenalkan, nama saya Jenny Chandra dengan NIM 2024 0602 0066. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas sebelum UTS dan terdapat 4 hal yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama mengenai jenis gugus fungsi dan strukturnya. Yang kedua mengenai jenis hibridisasi dan contohnya dari setiap jenis. Yang ketiga, isomer pada C7H16 dan C6H14O. Dan yang terakhir, reaksi pembentukan senyawa obat yang saya pilih yaitu piridoksin. Pada bagian yang pertama, mengenai gugus fungsi. Untuk pengertian dari gugus fungsi ini sendiri merupakan ciri atau identitas dari suatu senyawa kimia. Yang pertama, di sini ada gugus fungsi. Di sini saya sudah menggambarkan 24 gugus fungsi. Untuk gugus fungsi yang pertama ada gugus fungsi dari alkana, dia merupakan ikatan tunggal. Saya mengambil contoh di sini adalah butana. Kemudian gugus alkena di sini merupakan ikatan rangkap 2. Saya mengambil contoh propena. Kemudian gugus alkuna, ikatan rangkap 3. Saya mengambil contoh pentuna. Kemudian gugus alkil halida, saya mengambil contoh 2-kloropropana. Gugus alkohol di sini saya mengambil contoh etanol. Dan gugus aromatik saya di sini mengambil contoh asam benzoat. Ada gugus tiol, esanya akan berikatan, saya mengambil contoh metil merkaptan. Yang selanjutnya ada gugus tioeter, saya mengambil contoh metil tioetana. Kemudian gugus eter, di sini saya mengambil contoh dimetil eter, O-nya akan berikatan. Kemudian gugus ester, di sini saya mengambil contoh etil butanoat, C-nya itu ada ikatan ketonnya. Kemudian gugus keton, di sini saya mengambil contoh butanon. Gugus amina, di sini terdiri dari 3, ada amina primer, sekunder, dan tersier. Dengan ini contoh yang saya ambil adalah metil amina. Gugus aldehid, di sini saya mengambil contoh butanol. Kemudian gugus asam karboksilat, di sini saya mengambil contoh asam propanoat. Kemudian gugus asam klorida, di sini saya mengambil asetil klorida. Gugus asam anhidrat, di sini saya mengambil contoh asetat anhidrat. Gugus amida, di sini saya mengambil contoh etanamida. Gugus nitril, saya mengambil contoh etananitril. Monofosfat, di sini saya mengambil contoh metil fosfat, dia itu P-nya ada 1. Kemudian gugus difosfat, P-nya ada 2. Saya mengambil contoh metil difosfat. Kemudian ada gugus imin, ada aseton imin. Kemudian gugus sulfoksida, saya mengambil contoh dimetil sulfoksida. Gugus sulfida, di sini saya mengambil contoh dimetil sulfida. Dan gugus disulfida, saya mengambil contoh dimetil sulfida. Sama seperti monofosfat dan difosfat, di sini kalau sulfida dan disulfida, sulfida memiliki 1S dan sedangkan disulfida memiliki 2S. Yang kedua itu ada yang namanya hibridisasi. Jadi hibridisasi ini merupakan suatu pergabungan atom-atom untuk membentuk orbital yang namanya hibrida. Untuk jenisnya ini sendiri ada 3, yang pertama sp, yang kedua sp2, dan sp3. Dari jenis hibridisasi yang saya ambil sp itu C2H2. Kemudian di sini kita harus menggambarkan strukturnya terlebih dahulu. Kemudian karena C memiliki nomor atom 6 dan dalam konfigurasi elektron menjadi 1s2, 2s2, dan 2p2. Kemudian pada kotak ada kotak S dan kotak P. Di mana S dari kotak S itu dia akan promosi elektron, sehingga pada kotak P yang ketiga semuanya terdapat elektron. Kemudian pada struktur ikatan H itu terdapat ikatan sigma. Jadi ikatan dari H dia akan menyumbang ke kotak S. Kemudian dari C yang rangkap 3 dia juga terdapat ikatan sigma, ada ikatan Pi 2. Sehingga dari C itu dia akan menyumbang juga elektron ke kotak P yang pertama. Kemudian ikatan Pi tersebut dia akan masuk ke kotak yang kedua dan ketiga. Tetapi ikatan Pi itu lemah dibanding dengan ikatan sigma. Ikatan sigma lebih kuat dibanding ikatan Pi, sehingga ikatan Pi itu bisa diabaikan. Untuk jenis yang kedua adalah sp2. Di sini saya mengambil contoh O2 dengan struktur Lewis yang juga sudah saya gambar. Untuk O sendiri ini memiliki nomor atom 8, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2, dan 2p4. Kemudian digambar juga untuk orbital S dan orbital P-nya. Tetapi di sini tidak terjadi promosi elektron. Seperti pada strukturnya, terlihat bahwa ada ikatan sigma dan juga ikatan pi. Ikatan sigma itu akan masuk ke dalam P pada kotak yang kedua, dan ikatan pi akan masuk ke
P kotak yang ketiga. Tapi karena ikatan pi itu lebih lemah sehingga itu bisa diabaikan dan menjadi sp2. Akhir adalah sp3. Di sini saya mengambil contoh CH4 dengan pertama kita menggambar terlebih dahulu strukturnya. Kemudian C itu memiliki nomor atom 6 sehingga dalam konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s2 dan 2p2. Di sini juga kita gambar kotaknya, kotak S dan kotak P-nya, dan mengalami S-nya itu akan mengalami promosi elektron ke kotak P yang ketiga. Kemudian karena H itu merupakan ikatan, dia terdapat 4 yang memberi ikatan dengan C, sehingga dia akan menyumbang ke masing-masing dari kotak, dan itu merupakan ikatan sigma sehingga menjadi sp3 yang dimana disebut dengan tetrahedral. Bagian yang ketiga ada isomer dari C7H16 dan C6H14O. Untuk yang pertama, pada isomer C7H16 ada N-heptana, 2-metilheksana, 3-metilheksana, 2,2 dimetil pentana, 2,3 dimetil pentana, 2,4 dimetil pentana, 3,3 dimetil pentana, 3 etil pentana, dan 2,2,3 trimetil butana. Pada isomer C6H14O terdapat dari dua gugus yang berbeda. Untuk gugus yang pertama itu ada alkohol. Dari alkohol ada N-heksano, 2-heksano, 3-heksano, 2-metil-1-pentanol, 3-metil-1-pentanol, 4-metil-1-pentanol, 2-metil-2-pentanol, 3-metil-2-pentanol, 4-metil-2-pentanol, 3-metil-3-pentanol, 2-metil-3-pentanol, 2,2 dimetil-1-butanol, 3,3 dimetil-1-butanol, 2,3 dimetil-1-butanol, 2,3 dimetil-2-butanol, 3,3 dimetil-2-butanol, dan yang terakhir 2-etil-1-butanol. Selanjutnya terdapat dari gugus eter. Untuk yang pertama ada 1-metoksipentana, yang kedua 2-metoksipentana, yang ketiga 3-metoksipentana, kemudian 1-metoksi 2-metilbutana, 1-metoksi 3-metilbutana, 1-metoksi 2,2 dimetilpropana, 2-etoksibutana, 2-etoksi 2-metilpropana, 1-etoksi 2-metilpropana, 1-etoksibutana, 2-metoksi 2-metilbutana, 2-metoksi 3-metilbutana, 1-propoksipropana, 2-propoksipropana, dan yang terakhir 2-propoksi-2-propana. Kemudian pada bagian yang terakhir yaitu reaksi pembentukan senyawa obat piridoksin. Untuk piridoksin sendiri merupakan vitamin B6 yang digunakan dalam beberapa metabolisme tubuh. Vitamin ini larut dalam air yang dapat menjadi koenzim yang penting untuk menjadi enzim dalam tubuh manusia. Obat ini berfungsi untuk mengatasi tubuh yang kekurangan vitamin B6 dan dapat mengeredakan mual dan muntah. Untuk struktur dari piridoksin sendiri mempunyai cicin piridin yang terdapat gugus hidroksil dan metil. Untuk nama IUPAC-nya sendiri adalah 4,5 bis hidroksimetil, 2 metilprimidin, 3 ol. Ini merupakan strukturnya dari piridoksin. Dari piridoksin ini yang pertama itu terjadi pembentukan cicin piridin. Nah, pada reaksi awal itu merupakan reaksi kondensasi pada asetoasetat dan formaldehida ini dia terjadi reaksi kondensasi. Kemudian pada saat pembentukan cincin piridinnya itu dia akan terjadi katalis. Kemudian barulah terbentuk si cincin piridinnya itu. Kemudian selanjutnya ada penambahan gugus, ini yang disebut dengan reaksi nukleofilik dan elektrofilik. Untuk nukleofilik ini ada pada gugus OH dan CH2OH dan nitrogen yang ada pada piridin. Kemudian untuk elektrofilik pada reaksi ini terdapat pada karbon cincin yang dekat pada nitrogen. Berikut merupakan daftar referensi yang saya gunakan dalam membuat video ini.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.